Haleluya. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Siapkan hari kita, pikiran kita letakkan kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus menuntun setiap kehidupan kita. Dan kita mau mendapatkan berkat lewat ibadah ini. Kita percaya bahwa dalam Keluaran 23 ayat 25 berkata, "Aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu saat kita melakukan peribadatan kita." Karena ibadah kepada kita mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Siapkan hati kita mau datang menghadap Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan karunia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk rahmat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Engkau bekerja dalam kehidupan kami, Engkau sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Dan kami percaya janji Tuhan yang dan amin dalam kehidupan kami. Dan kami rindu Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami rindu dibaharui kehidupan kami. Kami rindu hidup kami dikuduskan, disucikan. Dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Karena kami rindu langkah-langkah kami ditetapkan oleh Tuhan. Dan kami mau menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian ini. Ku tak dapat lupakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah hati hamba itu ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tak dapat lupakan kebaikan yang
Bapa Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, jemaatmu. 2-3 orang kami berkumpul, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami yakin sekarang ini Engkau sudah ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur Tuhan kepadamu, karena Engkaulah yang sudah memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan, pertolongan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak beribadah kepadamu. Tolonglah kami agar kami sungguh-sungguh menikmati ibadah ini, karena ini adalah pekerjaanmu sendiri di tengah-tengah kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, menyertai kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bangun berdiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan tinggikan Dia, kita akan muliakan Dia. Karena kita percaya bahwa hatiku percaya Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia tetap bentengku, keselamatanku. Hanya kepada Nyalah kita beroleh selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Ke gunung Baturan keselamatanku. Hanya
jawabnya iya, iya. Dengan iman, ku jawab iya. Amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya iya, iya. Oh kiranya haleluya, oh kiranya puji Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranya lagu-lagu oh kiranya haleluya, oh kiranya puji Tuhan Yesus amat cinta pada kamu. Oh kiranya Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, dari kami datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan saat nanti kami pun kembali ke rumah Bapa, kami pun tidak bawa apa-apa. Tapi ini yang kami mau punya dalam hidup kami, Tuhan. Ayo punya hati hamba ke dalam hidup kami, ya Tuhan. Yang senantiasa taat dan setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tak menolak apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal selama pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak menolak apapun juga saat ku datang ke dunia.
kasih Tuhan, betapa baik, luar biasa Tuhan Yesus bagi kami, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan dengan lewat hidup kami. Kami boleh menaikkan pujian kepada Tuhan, kami boleh menyembah kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa apa yang boleh kami lakukan ini boleh kiranya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan mendengar firman. Engkau urapi kami, Engkau sucikan hati dan pikiran kami. Layakkan kami untuk mendengar, untuk menerima firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman, kami percaya urapan Allah, kuasa Roh Kudus-Mu memperlengkapi bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harapan kami, pengharapan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dengar, kami terima sabda firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita diberi kesempatan untuk kita dengar kembali kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya, Minggu tanggal 19 Juni. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bersyukur mungkin anak-anak kita telah menerima hasil belajarnya, laporan belajarnya, rapor. Kita bersyukur buat setiap nilai ya yang sudah diterima, dan kita bersyukur dan kita menyemangati anak kita kembali di jenjang yang selanjutnya. Kita memberikan dorongan, semangat kepadanya untuk giat belajar lagi, memberi semangat kepadanya untuk meraih setiap kerinduan dan mimpi-mimpinya. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengajar, dan kita juga memberi semangat kepadanya, karena kita setiap anak adalah anak yang istimewa. Mereka mempunyai lahir dengan bakat benih ilahi yang ada dalam dirinya, dan kita sebagai orang tua kita menemukan kerinduan, dan kita arahkan dia supaya dia tetap ada dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Ajak anak-anak kita untuk bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius 4 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-22. Menjadikan tema pada minggu hari ini adalah kualitas hamba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kualitas, berarti kita tahu merek ya saudara. Kalau itu kualitasnya bagus, kalau itu kualitasnya bagus, biasanya merek-merek tertentu. Dan kita tahu kualitas itu adalah jaminan bahwa ini barang ini bermutu, ini barang ini long life, bisa dipakai lebih lama gitu saudara. Jadi kita kalau ada merek-merek tertentu, kita percaya, oh dia sudah terbukti berpengalaman, dia sudah jaminan, dia sudah ada garansi, dia begini. Jadi biasanya kita rela untuk keluar mahal, bayar mahal untuk mendapatkan kualitas dibanding kuantitas yang banyak tapi kualitasnya buruk gitu, tapi banyak. Mendingan kualitasnya baik tapi hanya satu misalnya kualitas. Jadi kita kan memilih itu. Jadi Tuhan juga rindu itu ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dan karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga, Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Karena apa? Dia rela datang ke dunia ini mati buat kita. Itu berarti kan
tanda bahwa kita begitu berharga, kita begitu istimewa. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita begitu berharga dan kita begitu istimewa, maka kita akan menjalani kehidupan kita ini juga bukan kehidupan yang sembarangan. Maka kita tidak akan lagi melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan diri kita, banyak orang bahkan mempermalukan Tuhan. Karena itu kita mau menjadikan diri kita menjadi orang-orang dengan kualitas hamba yang Tuhan Yesus rindukan. Karena dia adalah hamba, saudara. Dalam Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 pada doa malam kemarin, bahwa Yesus ini memberikan suatu contoh kualitas hamba yang diberikan kepada dirinya. Dia ini adalah dalam rupa Allah, atau dia ini hakikatnya Allah, tapi rela mengosongkan diri, meletakkan itu dan mengambil rupa seorang hamba. Dia meletakkan hak-haknya dia, untuk dia rela merendahkan diri menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib lagi, saudara. Jadi Tuhan juga memberikan teladan itu dalam kehidupan kita, untuk kita memiliki kualitas itu juga dalam kehidupan kita. Karena kita ini adalah rupa Allah. Saat pertama kali Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan mau ada kualitas itu juga di dalam kehidupan kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan ini dan kita membaca kebenaran firman Tuhan ini. Ada 4 ayat, kita akan membacanya agar saat kita dengar firman Tuhan, iman kita pun timbul. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Puji Tuhan, saudara. Ini adalah cerita yang klasik dari Alkitab, ya. Kita selalu mendengar kebenaran firman Tuhan ini dari kita sekolah minggu. Bagaimana waktu murid-muridnya dipanggil. Jadi dalam kitab Injil itu, dalam Injil dari Matius, Markus, Lukas mencatat demikian. Jadi bagaimana peristiwa saat mereka dipanggil. Jadi mereka ini nantinya akan menjadi hamba-hamba Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan setelah Yesus naik ke sorga, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Bahkan mereka rela untuk mati martir dengan wah, luar biasa, dengan sangat berani, Bapak Ibu Saudara, karena yang memberi hidup mereka kepada Tuhan. Dan ini kita akan belajar kualitas daripada firman Tuhan yang kita akan pelajari, kualitas hamba, dan kita mau kehidupan itu juga ada dalam kehidupan kita. Karena tadi kita memuji firman, memuji Tuhan, kita nyanyikan, biarlah hati hamba itu ada dalam hidup kita. Biarlah Tuhan temukan hati hamba itu dalam kehidupan kita. Karena dengan begitu Yesus menemukan dirinya juga dalam diri kita, bahwa Yesus hidup atau Tuhan hidup dalam kehidupan kita. Yang pertama, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Jadi kita lihat bahwa mereka memang keseharian mereka adalah sebagai penjala ikan. Jadi saat Yesus memanggil murid-murid Tuhan Yesus ini, mereka bukan sedang diam,
Mereka bukan sedang santai, mereka bukan sedang lagi duduk minum-minum kopi gitu ya saudara. Tidak, tapi mereka sedang melakukan pekerjaan mereka yang mereka lakukan setiap hari. Berarti Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang setia dan rajin di dalam mengerjakan tugas kita. Bapak Ibu Saudara, setiap firman Tuhan kalau kita baca, saat Tuhan panggil Daud itu mengembalakan domba itu yang cuma 2 atau 3 ekor. 3 ekor aja dipercayakan oleh bapaknya gitu. Dan Tuhan panggil dia bahkan 3 ekor aja dia jaga, dia kalahkan itu beruang, dia kalahkan itu serigala yang mau hendak memakan daripada domba yang dalam penanganan daripada Daud. Musa dia sedang membawa dombanya juga, lagi menjaga domba juga, tiba-tiba Tuhan datang dalam semak yang seolah-olah terbakar memanggil Musa. Demikian juga Simon Petrus dan saudaranya Yakobus, saudaranya Andreas dan Yakobus dan Yohanes anak Zebedius itu juga dipanggil Tuhan dalam keadaan mereka sedang bekerja. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini setia, rajin, bekerjalah apa yang saat ini saudara sedang lakukan. Tuhan mau kualitas itu ada dalam kehidupan kita, bahwa kita juga sedang melakukan yang terbaik, Bapak Ibu. Saudara, yang Tuhan mau adalah kita melakukan yang baik. Tapi itu pandangan Tuhan yang baik itu berarti kita bukan yang terbaik, yang maksimal. Karena Tuhan mau kita juga memaksimalkan potensi kita, sama seperti hamba yang dikasih kepercayaan 1, 2, 5 talenta. Itu dia mengerjakan dan akhirnya kembali untung 5, 2, tapi yang 1 yang dikubur. Ternyata engkau hamba yang jahat katanya. Masuk dalam ratapan dan ketak gigi saudara. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apapun yang kita temui, kita kerjakan. Kita mau setia buat apa yang kita kerjakan. Kita mau rajin dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, ada, kalau menurut Renat Kasali dalam bukunya Self Driving, itu ada 2 tipe manusia di dunia ini. Tipe driver sama tipe passenger. Tipe penumpang atau tipe supir gitu. Karena kalau tipe penumpang, kita naik mobil, kita naik Bapak Ibu naik bus, itu kita bisa tidur, kita bisa santai, kita bisa tenang, bisa menikmati gitu ya. Tapi kalau orang yang tipe driver, dia di depan, dia nggak akan pernah bisa tidur. Saudara, kalau ada supir tidur, kita semua celaka kalau kita naik mobilnya. Seorang driver itu adalah dia memikirkan arahnya mau kemana. Ini kita mau jalan lewat mana. Dia nggak akan boleh dia nggak akan boleh untuk dia tidur. Karena kalau dia tidur bisa mencelakakan banyak orang. Jadi tipe driver adalah dia mau bekerja, mau cari arah, dia juga merawat mobil. Jadi mobil yang dia pakai bukan habis itu dipakai ditinggal, dirawat, dibersihkan, dicuci, supaya nanti dipakai lagi keadaannya menjadi prima, bannya diperhatikan, mesinnya udah ganti oli belum, bensinnya udah tinggal berapa, dia akan perhatikan. Karena itu ada tipe driver. Kalau tipe passenger naik ya udah duduk tenang ngobrol santai-santai, taunya udah nyampe aja gitu. Jadi saudara, kita mau tipe yang mana? Tapi itu kan orang dunia yang bilang ya. Tapi karena itu, tapi Tuhan sudah memberikan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Berarti kita harus mengerjakan bagian kita. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tuhan mau kita bekerja dalam kehidupan kita untuk mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Saudara, kalau kita tidak melakukan apa yang apa yang orang lain tidak lakukan, maka kita tidak akan dapatkan apa yang orang lain dapatkan, saudara. Karena itu, mari kita lakukan menjadi bagian kita, saudara. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan yang terbaik, maka Tuhan akan panggil, akan jadikan kita yang lebih lagi, saudara. Saat kita memaksimalkan peluang kita atau kita membuka lebar
kesempatan kita dan kita mau belajar banyak hal, saudara, maka kesempatan yang lain juga timbul di tempat yang lain, saudara. Jadi kalau kita lebarkan diri kita untuk kita mau belajar hal yang baru, untuk kita mau belajar hal yang tadinya bukan bidang kita, maka kita juga akan mendapatkan kesempatan yang baru, Bapak Ibu. Jadi kalau orang dunia bilang keberuntungan itu adalah kesempatan ketemu dengan kesiapan. Jadi kadang-kadang mungkin kesempatan itu datang dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita nggak siap. Tapi justru kita belajar dari murid Tuhan Yesus itu. Saat kesempatan itu datang, saat Yesus sedang datang, dia sedang siap. Dan saat Yesus mengatakan kepada mereka, ayo ikut aku, menjadikan kau menjadi penjala manusia. Ini yang kedua, Bapak Ibu, kualitas yang kedua adalah apa? Setia. Pertama dia setia, yang kedua dia sedia, dia taat, dia tinggalkan itu semua. Saudara, kadang-kadang kita punya mimpi, Bapak Ibu. Kita punya kerinduan, kita punya ambisi dalam diri kita. Saudara pasti ya, kita kan biasanya kita punya tulisan-tulisan gitu. Apa yang menjadi harapan kita masuk tahun 2022 ini harus begini. Tapi saat kita mau belajar untuk menjadi hamba Tuhan, kita berarti menyerahkan hak. Seorang hamba itu kan menyerahkan hak. Jadi kalau Tuhan seolah-olah dalam tanda kutip menghancurkan mimpi kita, ambisi kita, seolah-olah kerinduan kita dihancurkan dan Tuhan belokkan ke arah yang lain, kita harus mau, saudara. Kita harus sedia. Mungkin ya Bapak Ibu, sebelum dia Yohanes, Yakobus, Simon Petrus, Andreas itu mungkin ingin mau menjadi penjala manusia yang penjala ikan yang sukses gitu, luar biasa. Saudara, kalau pada zaman dahulu mereka tuh pasti orang yang berpunya ya, karena apa? Dia punya kapal, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau orang yang punya kapal itu pada zaman itu pasti dia bukan orang yang sembarangan ya, maksudnya dia pasti adalah orang yang berada pada saat itu. Tapi dia meninggalkan itu semua. Bahkan kalau dalam Lukas itu saat Yesus datang sama dia dan mendapatkan banyak ikan. Kalau logikanya, saudara, kalau kita dapat banyak ikan, segera pergi ke tempat pengepul ikan atau segera jual ikan supaya dapat untung. Tapi justru dia malah saat menerima ikan yang begitu banyak, malah dia bilang pergi daripada aku. Dalam Lukas 5 itu, saudara, yang paralelnya dari Matius ini, pergi, aku gak layak Tuhan, aku ini orang berdosa, aku gak layak. Tapi saat dia bilang jadi menjala manusia, dan dia rela meninggalkan itu semua, dan dia ikut Yesus. Jadi kualitas hamba yang pertama adalah setia, bekerja, setia, rajin dalam apa yang menjadi tanggung jawab kita memberi yang terbaik di dalamnya. Yang kedua adalah kita sedia, kita taat. Kadang-kadang, saudara, apa yang Tuhan minta itu mungkin berat buat kita, karena itu adalah impian kita dari dulu, itu adalah ambisi kita, itu adalah kerinduan kita dari dulu, tapi seolah-olah harus ditinggalkan. Karena saudara, kita sadar bahwa Tuhan mempunyai master plan dalam diri kita. Ada biggest purpose yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, yang kita nggak ngerti, Bapak Ibu, yang kita nggak tahu maksud Tuhan tuh ini gitu, Bapak Ibu. Jadi karena itu saat kita mau taat, meletakkan hak kita kepada Tuhan, dan kita percaya penuh pada tuntunan Tuhan, Tuhan akan membawa kita berjalan. Saudara, jejak-jejak kita mengeluarkan lemak itu adalah firman Tuhan. Jadi saat kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau melangkah bersama Tuhan, ada jejak-jejak iman yang kita tinggalkan, dan itu ternyata mengeluarkan lemak dan memberkati banyak orang, Bapak Ibu. Jadi saat kita bersama dengan Tuhan, ternyata yang Tuhan kerjakan dalam diri kita lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ternyata saat kita lakukan yang hal
baru sadar, baru langsung kita amazed gitu, kita amazed sama Tuhan gitu. Ternyata Tuhan bisa lakukan ini ya. Kalau saya tengok ke belakang, saudara, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita pasti akan menemukan itu, Bapak Ibu. Dan saat kita menengok ke belakang, ternyata jejak-jejak kita mengeluarkan lemak, seperti kata Mazmur, Bapak Ibu, meninggalkan jejak-jejak iman yang membuat kita amazing. Wah, Tuhan kau amazing, kau luar biasa. Begitu ternyata jalan pikiran Tuhan, gak bisa terselami dalam pikiran kita. Jadi karena itu biarlah kita meletakkan hak kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa kita kemana, dan itu yang luar biasa. Petrus mana pernah tahu dia seorang penjala ikan, dia khotbah 3.000 orang bertobat. Mungkin hari ini orang 3.000 kali khotbah, tidak ada yang bertobat. Kebalik. Just kidding, bercanda. Tapi itu adalah kenyataan. Dia tidak tahu bahwa nanti Yohanes itu diberikan kesempatan untuk melihat akhir dunia, menulis kitab Wahyu. Dan Andreas gak akan tahu kalau saat dia membawa seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, itu memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Karena itu saat kita taat sama Tuhan, kita sedia sama Tuhan, maka kita akan melihat jejak-jejak iman kita, Bapak Ibu. Mari kita memiliki kualitas itu dalam diri kita, dan kita mau melihat penyertaan Tuhan yang indah dan manis itu terjadi dalam kehidupan kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, apa sih yang Yesus rindukan dalam kehidupan kita? Sebagai kita jemaat, kita memiliki karakternya Kristus dan berdampak bagi dunia, itu aja. Kita memiliki hatinya Kristus dan membawa berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Dalam kualitas itu ada dalam kehidupan kita. Kualitas hamba yang seperti itu yang ada dalam kehidupan kita. Agar saatnya nanti Tuhan panggil kita pulang, dia bilang, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Silakan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Ibu Gembala yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah kehidupan kita gereja Tuhan, hidup kita setia, hidup kita sejalan dengan firman Tuhan di hari-hari ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita gereja Tuhan. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, sepertinya suaranya kami siaran langsung agak kecil. Saya juga nggak paham pengaruhnya apa, tapi saya percaya bahwa saudara diberkati oleh Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami patut bersyukur betapa baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau mengingatkan kami lagi dengan firman Tuhan, untuk kami supaya taat, setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami selalu sejalan dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami perlu kekuatan Allah, kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami dapat sejalan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa, berkati hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Tuhan terus urapi dalam melayani Tuhan, sehingga terus menjadi berkat bagi dunia ini, sehingga nama Yesus dimuliakan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini, kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati apa yang boleh kami lakukan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Sampai sukacitamu.
mengalir dalamku. Haleluya. Berkata Tuhan yang membuat sukacita kita penuh. Haleluya. Haleluya. Semua sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, menuju di setiap waktu. Sebab semua sukacitamu ada dalamku. Lagi, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kebenaranmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat cita-citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat cita-citaku penuh. Haleluya, haleluya. Kita akhiri ibadah kita. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan dari para jemaat Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan naikkan pujian. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Haleluya. Yesus, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas perak dan permata tiada ku ingin lebih dekat, amin, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba berkenan kepadamu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba setia kepadamu. Haleluya. Silakan kepada orang lain. Ya, kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patut bersyukur betapa baik Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan Yesus telah menyertai di dalam kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami imani, kami diberkati Tuhan lewat doa dan ibadah pada saat ini. Kami telah memberikan persembahan. Apa yang boleh kami beri, Tuhan memperhitungkan, Tuhan yang balas bagi kami. Dan kami percaya berkat Tuhan dahsyat bagi kami, luar biasa bagi kami. Gereja Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa, Tuhan terus berkati bangsa ini, Tuhan terus memberikan kedamaian di bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam menjalankan tugas, berkati para medis, para dokter, mereka dalam menjalankan tugas. Berkati pemerintah-pemerintah kami dari pusat sampai ke bawah RT RW
diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kalimantan Utara diberkati, Desa Antutan diberkati, seluruh jemaat Tuhan, bahkan yang melihat siaran langsung ini diberkati oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang tidak punya pengharapan, ada Yesus yang memberikan pengharapan. Tuhan Yesus, kami taruh seluruh hidup kami dalam kekuatan Tuhan. Saat ini dan seterusnya, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus nyata bagi kami gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup doa ibadah pada saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita angkat tangan kepada Tuhan. Kekasih-kekasihku dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera, bahkan sukacita daripada Allah lewat penyertaan kuasa Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita sebagai gereja Tuhan mulai siang hari ini, bahkan seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami tutup ibadah siang hari ini. Kita semua katakan haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Mari tetap kita giat untuk mencari Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat siang.